Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, baik Popi dan juga pemirsa, posisi utang luar negeri pemerintah naik 2,3% di Juli disebabkan adanya penarikan sebagian komitmen lembaga multilateral dan penerbitan samurai bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia dalam statistik WLN menegaskan bahwa utang dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Struktur utang luar negeri Indonesia 89,1%-nya merupakan utang jangka panjang. Oke, kita lihat datanya. Ini adalah posisi utang luar negeri Indonesia. Kita bagi untuk publik dan juga swasta, pemerintah dan bank sentral. Ini angkanya 2019 202,97 dalam miliar US dollar. Kemudian satu bulan setelahnya, yaitu di akhir Januari 2020, naik menjadi 207,64 meskipun posisi terakhir di Juli 2020 turun lagi ke 201,77 miliar US dollar. Sementara swasta dan BUMN ini justru naik terus ya dari 2019, akhir 2019 200,81, kemudian di Januari 2020 posisinya ada di 202,68 miliar US dollar dan di Juli 2020 207,91. Dan totalnya kita juga bisa lihat di sini di Juli 2020 409,68 miliar US dollar. Ini kalau kita bagi berdasarkan bulan ya dalam miliar US dollar juga, Januari dan Februari ada penurunan 204,94 ke 200,11, bahkan kemudian turun lagi di bulan Maret. Tapi Anda bisa lihat juga pemirsa bahwa dari Maret sampai Juli memang ada tren kenaikan secara berkala 180,95 sampai Juli 198,97. Meskipun kalau kita perhatikan sampai Juli pun itu belum lagi menembus level 200 miliar begitu ya, tidak seperti Januari dan Februari begitu. Jadi di Juli masih 198,97 miliar US dollar. Kemudian kita lihat ini adalah posisi utang luar negeri BUMN ya. Kalau kita bagi bank swasta nasional itu memang trennya terus naik dari 2018, 2019, Januari dan kemudian Juli 2000. Bank BUMN maksud kami, pemirsa, ini adalah datanya 8,2 di akhir Juli 2020. Kemudian lembaga keuangan bukan bank, ini trennya naik turun 3,86, kemudian 3,85, dan di 2020 di bulan Januari 3,851, turun hingga 3,52 di bulan Juli 2020. Sementara perusahaan bukan lembaga keuangan, ini trennya juga terus naik dari 2018-2019, sementara di Juli 2020 46,66 miliar US dollar. Dan kita lihat ini adalah posisi utang luar negeri swasta nasional untuk bank swasta. Ini angkanya juga sedikit turun ya trennya dari 2018 ke 2019 ada kenaikan, tapi kemudian setelah itu drop sampai Juli 2020 17,18 miliar US dollar. Sementara untuk lembaga keuangan bukan bank ini angkanya juga cenderung naik turun 2,67 di 2018. Sementara di Juli 2020 posisinya 3,09. Sementara untuk perusahaan bukan lembaga keuangan ini angkanya tidak terlalu signifikan naik dan turunnya. Di 2018 41,91, sementara posisi terakhir di Juli 2020 adalah 42,75 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat ini adalah penggunaannya, utang-utang tadi untuk apa saja. Ini dari pemerintah per Juli 2020 paling banyak untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 46,97 miliar US dollar atau 23,6% dari utang. Sementara sektor konstruksi ada di peringkat kedua 16,5%, kemudian sektor jasa pendidikan ada di peringkat ketiga 16,4%, sektor jasa keuangan dan asuransi 11,9%, dan terakhir administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,8%. Selanjutnya kita lihat ini adalah penggunaan terbesar swasta, jasa keuangan dan asuransi 48,18 miliar US dollar, kemudian listrik, gas, uap, air panas dan udara 40,08 miliar US dollar, pertambangan dan penggalian 38,47 dan industri pengolahan sebesar 33,87 miliar US dollar.
Oke, kemudian untuk rasionya seperti ini pemirsa, ini perbandingannya dengan sejumlah negara ASEAN plus Tiongkok. Neraca fiskal terhadap PDB, proyeksi World Bank untuk 2020, Tiongkok minus 11,8%, Indonesia ada di minus 6,3%, kemudian Malaysia minus 5,9%, ada Filipina cukup tinggi, minus 8,7%, Thailand minus 5%, dan Vietnam minus 6%. Kemudian ini adalah rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB di 2015 36,09, kemudian turun di 2016 34,3, naik lagi sampai Juli 2020 yaitu 38,2%. Selanjutnya ini rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia masih cukup aman ya, 37%. Sebaliknya ini lebih tinggi untuk negara-negara lain, Tiongkok terutama di angka 53%. Malaysia bahkan sudah 58%, Filipina 45%, kemudian Thailand 49%, dan juga Vietnam 56%. Ini adalah proyeksi dari World Bank ya untuk tahun 2020. Oke, terakhir kita lihat ini rating untuk peringkat utang Indonesia dari 5 lembaga. Kalau kita lihat dari Moody's Baa2, kemudian Fitch triple B, S&P triple B juga, sementara JCRA dan juga Rating and Investment ini sama-sama triple B+. Sementara kalau untuk outlook hanya Standard & Poor's saja yang memberikan outlook negatif untuk utang Indonesia. Sebaliknya untuk Moody's, Fitch, kemudian JCRA dan kemudian Rating and Investment semuanya kompak memberikan outlook stabil untuk peringkat utang Indonesia. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Poppy. Baik, terima kasih Dodi untuk informasinya. Kami lanjutkan pembicaraan kami atau dialog kami bersama Pak Mas David Sumual dan juga Mas Febrio Kacaribu. Saya ke Mas David. Tadi kita coba lihat data ya. Kalau kita lihat untuk BUMN, ini yang menarik ketika BUMN ada kenaikan utang luar negeri. BUMN baik lembaga keuangan ataupun lembaga non keuangan. Nah, Mas David, seberapa besar Anda melihat bahwa ketergantungan BUMN di Indonesia ini pada utang luar negeri? Adakah input atau sumber-sumber pembiayaan untuk solusi BUMN, pembiayaan BUMN di dalam negeri? Ya, BUMN memang kita gencar ya. 5 tahun terakhir sebelum pandemi itu kita sejak 2015 itu gencar membangun infrastruktur. Dan salah satu sumber pembiayaan memang lewat hutang ya, dan juga hutang luar negeri, obligasi, penerbitan right issue dan macam-macam. Dan itu memang menambah utang BUMN. Ya. Tapi yang penting memang bagaimana supaya utang itu bisa dijaga agar EBITDA-nya atau earning-nya itu masih lebih tinggi dari pembayaran bunga dan pokoknya. Ya. Jadi masih fully hedged gitu ya istilahnya itu kalau dalam financial. Yang bahaya itu kalau misalnya earning-nya itu sudah lebih kecil, bahkan dari pembayaran bunganya, jadi bayar bunga saja sudah tidak sanggup, itu yang bahaya. Dan khawatirnya terjadi plafondering ya, di mana satu perusahaan menambah utang, tetapi terjadi persoalan dari sisi cash flow-nya. Nah, kalau dari sisi BUMN memang pembangunan infrastruktur ini butuh jangka waktu ya, jadi tidak bisa misalnya kita bangun 1 tahun ini misalnya tahun depan langsung kita lihat hasilnya langsung meningkat dengan cepat. Jadi memang ada kontribusi juga selain untuk perusahaan, tapi juga ada kontribusi buat ekonomi secara nasional. Ya. Jadi kalau kita lihat memang pengalaman banyak negara lain yang juga melakukan pembangunan infra, yaitu mereka pasti akan ada pengaruh positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan itu bisa dirasakan harapannya dalam jangka menengah. Dan saya pikir salah satu sektor yang masih bisa didorong untuk tahun depan itu memang dari sektor infra, ya, di mana memang kita kekurangan infra, dan itu memang menjadi menjadi fondasi juga buat ekonomi kita ke depan ya. Jadi ketika nanti kita sudah pulih ya secara global, pandeminya sudah mereda, ini jadi fondasi menjadi salah satu daya tarik buat investor juga untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena kita mempunyai infra itu yang memadai. Oke, Mas David, kalau dilihat apakah utang BUMN kenaikannya jika dibandingkan dari awal tahun ini masih on the right track, atau menurut Anda sudah mulai terlalu cepat begitu untuk mengalami kenaikan saat pandemi ini?
Ya, secara keseluruhan sih perusahaan rata-rata kelihatan dari sisi utang ada perlambatan ya. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan termasuk juga BUMN melakukan penyesuaian. Jadi melakukan penyesuaian RAB ya, rencana anggaran untuk bank maupun juga untuk perusahaan. Jadi mereka melihat mungkin masih ada ketidakpastian sehingga juga tidak terlalu agresif gitu untuk menambah utang secara berlebihan begitu ya. Memang kondisinya untuk tahun ini dan mungkin sampai awal tahun depan kebanyakan perusahaan itu masih melihatnya sebagai posisi di mana mereka coba melakukan konsolidasi baik internal ya, baik sumber daya manusia mereka, baik juga sistem mereka, baik juga strategi mereka ke depan. Dan ini memang saat yang tepat ya, karena memang kalau kita dorong terlalu berlebihan juga di mana kondisi memang globalnya masih lemah seperti ini, nah memang akan ada dampaknya tentunya yang kita tidak inginkan. Nah di sini memang kembali peran dari pemerintah ya, karena memang untuk tahap awal pemulihan ini memang kita berharap lokomotif satu-satunya yang bisa kita harapkan hanya dari pemerintah. Oke. Baru ke depan kita harapkan dari yang kedua itu selain konsumsi masyarakat, yang ketiga investasi. Nah makanya di sini peran BUMN salah satunya bisa kita dorong lewat infra. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan tanggapannya Mas Febrio soal BUMN ini. Tapi yang lebih menarik adalah kalau kita bicara utang, ini seberapa jauh yang sudah diambil untuk penanganan pandemi ini? Atau misalnya kebutuhan penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional, diprioritaskannya itu bentuknya apa, Mas Feb? Ketika kita bicara utang, kalau pemerintah, itu kan tentunya jelas ya, ini bukan utang demi utang. Ini jelas kebutuhannya ada. Kalau untuk 2020, 2021 sudah pasti mayoritas itu adalah untuk penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi. Itu udah jelas. Nah, memang tadi tantangannya justru persis seperti kata Pak David tadi. Setelah ini ekonominya bisa recover apa tidak dan secepat apa. Kalau ekonominya recovernya lambat, maka utang yang ditambah di 2020-2021 itu menjadi beban yang susah untuk ditangani di kemudian hari. Tetapi kalau kita bisa di 2021-nya juga sudah mulai tumbuh, katakanlah misalnya minimal 5% atau 4,5%, lalu dilanjutkan lagi di 2022-nya, itulah yang membuat kita bisa melihat return on investment itu, return dari utang kita itu. Karena memang untuk 2020-2021 harus diakui banyak penambahan utang itu adalah untuk bansos. Banyak tambahan utang itu langsung untuk konsumsi masyarakat. Karena memang itu yang sangat urgent sekarang. Kita sedang menyelamatkan, kita sedang berusaha supaya krisis kita tidak terlalu dalam. Kan gitu ya. Dan dampaknya terhadap kelompok yang paling miskin itu supaya sekecil mungkin. Itu yang memang harus menjadi prioritas pemerintah di tahun 2020. 2021 sebagian dari itu masih berlanjut. Tetapi di 2021 kita juga harus berpikir ulang. Kalau semuanya dengan utang, ini pasti akan berat. Apalagi kalau sebagian besar utangnya itu untuk dipakai konsumsi di tahun 2021. Kita harus mulai juga, jangan nunda-nunda, di 2021-nya sudah mulai berpikir juga untuk realokasi. Kalau ada tambahan utang, ada tambahan defisit, itu adalah untuk yang produktif, lebih produktif daripada sekedar menambah konsumsi. Nah itu jelas. Nah itu satu ide. Ide berikutnya, nah ini yang akan sebenarnya akan kita coba dorong nih di 2021 sebagai hasil dari kolaborasi pemerintah dengan DPR tahun ini yang namanya Omnibus Law Ciptaker. Di dalamnya itu ada yang namanya Sovereign Wealth Fund. Selama ini kita harus membiayai pembangunan kita dengan ekstra utang. Tidak selamanya itu baik dan risikonya itu tidak kecil. Nah, kita sekarang harus mulai berpikir juga untuk portfolio bagaimana caranya kita membiayai pembangunan ini, infrastruktur yang baru, infrastruktur yang kita mau perbaiki, itu jangan hanya dengan utang, bisa juga dengan modal, dengan equity. Nah, inilah ide dari Sovereign Wealth Fund yang akan kalau nanti Omnibus Law Ciptakernya selesai di DPR, harapannya tidak terlalu lama lagi, ini akan menjadi cikal bakal untuk itu. Bagaimana kita akan menarik capital inflow, investasi dari luar, tidak dalam bentuk utang terus, tapi dalam bentuk equity.
Nah, ini akan membuat risikonya menjadi lebih balance. Karena kalau selamanya dengan utang, ya memang berat. Di mana-mana kalau perusahaan kan tahu ya, kalau biaya leverage dari itu pasti lebih mahal daripada biaya equity. Nah, disinilah kemudian kita bukan hanya melihat satu strategi, tapi harus melihat beberapa strategi, dan kalau kita kurang di strategi yang satu, ya mulai sekarang kita harus pikirkan juga bagaimana ke depannya. Karena mau nggak mau, yang namanya infrastruktur, kebutuhan dasar infrastruktur bagi Indonesia, kita masih gap-nya sangat tinggi. Nah, disitulah kita harus, pemerintah harus selalu kreatif, bagaimana caranya membiayai pembangunan infrastruktur ini, tapi tetap harus melihat risiko dari pembiayaannya itu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah itu tadi, dengan Sovereign Wealth Fund, yang harapannya bisa kita segera launch, sehingga nanti 2021 mulai kita lihat hasilnya. Oke, baik. Ini menarik. Sovereign Wealth Fund. Mas David, tanggapan Anda soal ini akan diterapkan tahun depan? Ya, Sovereign Wealth Fund ini saya pernah menulis juga sudah lama ya, sekitar 10 tahun lalu mungkin ya. Jadi ini salah satu alternatif yang terobosan yang cukup bagus yang akhirnya bisa direalisasikan ya. Karena memang idenya sudah lama dan ini sebenarnya cukup baik juga ya. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Febrio itu ya, ini sifatnya equity dan kita harap governance yang ada di situ itu bisa lebih profesional nanti dalam mengelola dananya ya. Sehingga dananya itu benar-benar bisa kita manfaatkan secara efektif dan punya multiplier yang besar ya buat perekonomian. Nah, saya pikir ini ide-ide yang baik, dan kalau bisa diterapkan saya pikir ini bisa membantu pemulihan kita ke depan. Karena fokus pemulihan ini harusnya ke depan akan bergeser ya. Mbak Poppy ya. Karena kalau untuk tahun ini kan memang fokus kita lebih kepada bagaimana memberikan bantalan ya terhadap masyarakat yang terkena paling kuat terhadap dampak pandemi ini. Nah, ke depan ini lebih kepada bagaimana kita tingkatkan kapasitas produksi kita. Nah, ide Sovereign Wealth Fund ini saya pikir salah satu yang bisa kita implementasikan, dan saya pikir ini juga bisa jadi semacam dana tabungan juga ya. Kalau misalnya kita ada kelebihan dana, ini kita bisa manfaatkan lewat Sovereign Wealth Fund ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini. Pemirsa tetaplah di sini.